Selanjutnya mungkin akan ditambahkan dari Bapak Waketum yang selalu kita hormati dan kita banggakan dan selalu jadi panutan kita semua, Bapak Roy Bafik Habibi. Waktu dan tempat dipersilakan. Sudah ngopinya? Ngopinya belum nggak? Ada yang main handphone nggak? Dengar tadi ketua DPW berbicara? Apa deh? Ketua tadi ngomong apa? Apa ketua DPW tadi bilang? Jangan main handphone. Siap. Nggak, ketua DPW tadi sambutan apa? Isinya apa? Lupa kan? Nah, ini perlu dikenal oleh rekan-rekan semua. Berbicara di forum kita harus dihormati, fokus terhadap orang yang lagi memberikan arahan. Itu yang sering kali saya ingatkan kepada rekan-rekan ya. Mau mendengarkan saya? Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pada orang tua kita, pembina DPP Perbang, Pak Haji Sanwani, sekaligus beliau telah memfasilitasi kita semua di sini. Yang terhormat juga tamu besar saya, adinda saya, yaitu Raden Elang ya, kemuliaan yang disebut Abang Yayan atau Bung Yayan, Royal Tingis ya. Beliau siap bergabung dan mendukung, membantu untuk sosialisasi hukum, penasihat hukum di Perbang. Sangat luar biasa, tepuk tangan buat beliau sudah ada sekitar kita. Ya. Akui dong, Perbang ini gagah bisa menghadirkan orang-orang yang punya potensi. Bangga tidak masuk Perbang? Begitu ya. Terima juga Pak Ketua DPW ya yang sudah hadir di acara ini. Terima juga pada jajaran yang lainnya, DPD, DPC yang sudah hadir, yang tidak bisa sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan takjub saya pada rekan-rekan semua. Dan saya sangat apresiasi, sekali lagi sangat apresiasi ketika rekan-rekan bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di hari-hari yang tertentu, yang mana kita sedang dilanda musibah negara, musibah dunia yang sampai saat ini belum juga punah, yaitu pandemik atau COVID-19. Harapan kita semua mudah-mudahan COVID-19 ini yang dinamakan virus corona segera berakhir, agar kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, karena ini sangat menghalang ya, jadi penghalang buat kita semua, apalagi yang bagi orang-orang yang seperti kita lah, banyak sekali yang datang ke markas ini atau ke posko DPP yang mengadukan bahwa semua itu beralasan dengan corona. Yang mungkin bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak, tapi yang jelas saya insya Allah berpikirnya secara positif. Saya sedikit akan memberikan, bukan menggurui atau bukan mengajari, insya Allah nanti emang di sini materi-materi kita udah siapkan, bahwa rekan-rekan ini butuh pembekalan. Kalau kita kuliah mah kayak orang Yayan ini ratusan juta, bahkan mungkin waktu ya udah tersita semua dengan sekolahnya beliau. Kita tinggal duduk manis, minum kopi, rokok sambil ngobrol, bisa sewaktu-waktu Bang Yayan di sini, tolong ya hadir, apa yang harus ditanyakan tanyakan. Insya Allah beliau akan menjawab apa yang kita tanyakan. Untuk selanjutnya, saya di sini selaku wakil ketua umum tidak lupa pada rekan-rekan semua hanya memberi arahan. Yang pertama, jaga kondisivitas, jaga kehormatan Perbang. Mari kita kerjasama yang baik
Mari kita bangun komunikasi yang baik. Mari kita sering bersilaturahmi agar tidak, kata ketua DPW tadi, miskomunikasi. Karena gagal paham itu biasanya dari komunikasi. Cenah jeung cenah kata orang Sunda ya, beja kata orang. Kira-kira kalau kata orang gimana asumsinya, pahamnya? Yakin kalau kata paham orang akan menimbulkan salah satu opini yang negatif. Karena 1, 2 bisa dibilang manusia, kalau udah ada 3 jin bisa bilang, setan bisa bilang, 1, 2 bisa dibilang manusia, tapi kalau udah ada 3 itu udah jin. Yakin? Karena omongan pasti akan dilebihi, tidak sesuai kenyataan. Nah, maka dari itu Perpam ini memfasilitasi, membuat wadah agar ketika ada persoalan kecil, bila perlu kita dudukan bersama. Ayo memegang salah satu ketaguhan gentleman untuk mempertanyakan benar apa tidak. Itu insya Allah Perpam akan harmonis ketika kita selalu membangun komunikasi, selalu kita duduk permasalahan di forum, jangan sampai dibawa keluar. Setuju? Itu harapan saya untuk ke depan Perpam khusus Provinsi Banten. Karena maaf ya, saya di sini dari kemarin saya kontak ke Pak Ketua Umum, tadi Pak Lintang berbicara bahwa kami mengadakan agenda apapun kecil maupun besar itu atas dasar musyawarah, bukan ide sendiri. Di organisasi tidak ada sendiri, mentang-mentang saya wakil Ketua Umum saya aja sendiri, entah aja sendiri. Habis sama saya kalau saya mengikuti kehendak saya sendiri udah habis sama saya. Karena kita ini kan forum musyawarah, Perpam pergerakan pembela aspirasi masyarakat, tidak boleh yang memenuhi salah satu orang, harus atas dasar musyawarah sesuai aturan ADART. Pernah baca ADART? Pernah? Kalau ada yang ngomong satu orang ketua itu, yang ngomong berarti yang belum pernah ya. Pernah nggak baca ADART? Setidaknya setengahnya lah, atau enggak seperempatnya lah baca. Sering mau tidur baca, sebelum sambil ngopi sambil ngerokok kan nggak ganggu, baca aturan-aturan ADART yang sudah kami cantumkan di sana. Kalau ada salah satu melanggar aturan ADART, jangankan anggota, pimpinan pun harus dikoreksi. Setuju? Saya insya Allah menjadi pimpinan itu bukan pimpinan organisasi saja. Maaf, sombong sedikit boleh kan? Ya. Saya memimpin ini bukan di ormas saja. Beberapa ormas Pedas, SP3W, KKPMP, Karang Taruna juga saya pernah, Ketua Pemuda juga saya pernah, ya. Yang belum pernah saya jadi ketua RT, karena saya menolak waktu jadi ketua RT, ya. Karena ulang ketua RT berarti kita akan jadi aparat desa. Saya belum waktunya jadi ketua RT. Itu yang saya harapkan kepada rekan-rekan semua. Semoga Perpam ini terus kompak, terus kondusif, berjalan aturan sesuai yang sudah diperintahkan oleh Ketua DPW Provinsi Banten. Ini wakil khusus Ketua DPW Banten, yang mana yang dibilang tadi oleh Adinda Erlang atau Ketua DPW bahwa Banten masa akan ketinggalan, karena ini kan basis pendirinya juga orang Banten. Tahun 2012 saya membawa salah satu organisasi atau ormas itu yang namanya Kesatuan Komando Pembela Merah Putih, KKBMP. Banyak rekan-rekan saya juga di sini KKBMP yang masuk di ormas Perpam. Tahun 2012-2013 saya berdua orang, satu orang membawa bendera KKBMP sampai 7.000 anggota KKBMP di Provinsi Banten. Ormas di Bogor, Jawa Barat saya bawa ke Banten jadi gede. Kenapa ormas Banten tidak bisa kita akan gedekan di Banten? Kan seperti itu. Pendirinya orang-orang Banten lagi. Nah, maka dari itu saya sangat mengajak kepada rekan-rekan semua, yuk besarkan ormas kita ini tidak menutup kemungkinan nanti dari Aceh ke sini ini ke basis Perpam. Mau ke mana? Mau ke Mabes, markas besar di mana? Di Banten. Luar biasa. Nanti Pak WH aja hormat kepada kita. Mungkin tidak Pak WH hormat ke kita. Mau Banten dibawa Banten ke Aceh, dibawa Banten ke Bali oleh Perpam. Orang-orang ini yang
nomor 1 nanti di Banten. Jangan merasa dikucilkan. Oh, saya mah anggota, saya mah DPC, saya mah ranting. Oh tidak, kita Banten yang harus membesarkan Banten. Dan insya Allah pelebaran Banten ini atau pengadaran Banten sudah 4 provinsi. Tepuk tangan yang sudah terbentuk. Luar biasa. Ini berkat kita semua, berkat doa kita semua, berkat kegigihan kita semua. Kita harus apresiasi dan harus bangga mempunyai ormas pergerakan pembela aspirasi masyarakat. Apapun itu konsekuensinya, perintah pimpinan harus dijalankan. Saya ini berbicara itu tanpa perintah pimpinan, saya nggak mau berbicara di sini. Karena saya koordinasi dengan ketua umum izinkan saya akan mengadakan acara edukasi atau pemaparan atau pembekalan tentang organisasi. Lanjut, Bapak. Kan gitu. Tidak ada salah satu pergerakan saya di Banten maupun di luar Banten tanpa seizin ketua umum. Maaf, saya organisasi paling minimal, maaf saya. Paling konsisten dan paling patuh terhadap pimpinan. Karena saya pimpinan di sini harus memberikan contoh yang baik terhadap anggota-anggotanya. Kecil permasalahan apa yang harus saya tangani? Lo bakalan saya tolak. Oh, kamu masalahnya ini, kamu nggak pernah ada duitnya ke saya, udah kamu sana aja. Nggak ada kan? Nggak ada yang saya tolak. Sesuai kemampuan saya, sesuai ilmu saya yang punya, saya hadapi semua, saya akui semua. Baik itu ya namanya juga ormas ya, pendidikannya masih lemah, mohon izin deh. Jangankan ormas, pendidikannya masih lemah, TNI dan Polri saja banyak oknum kok. Kita harus optimis, jangan pesimis, kan begitu. Maka dari itu saya mengajak rekan-rekan semua, mohon untuk semangat di organisasi. Jangan saling melemahkan, jangan saling sikut, jangan saling dorong untuk melemahkan salah satu rekan. Oleh karena itu, sekali lagi ini ada instruksi dari ketua umum memerintahkan untuk diperpanjang Korwil dan Hankam. Ya, saya minta untuk DPW segera membentuk Korwil dan Hankam sebanyak-banyaknya. Cuman di sini tidak beranting, artinya tidak bisa mempunyai otonom yang pernah kita rapatkan ya Pak Ombe ya, Pak Hankam DPW ya. Nah, Pak Ombe sudah tahu Pak Ketua, tidak dikasih otonom artinya tidak punya stempel, hanya divisi. Terus untuk saya berikan pengalaman dan masukan pada rekan-rekan semua, ini Hankam harus bajunya hitam aja apa gimana Pak Ketum? Semalam Adi Garland Ketua DPW berbicara ke saya, gimana untuk bajunya? Kalau Hankam yang beda itu hanya KTA, jabatan Hankam. Kalau bajunya hitam punya, biru punya. Kenapa? Kalau yang hitam ini harus lengkap dengan baret, seperti bintangnya, apanya kan, logo-logo dan emblem dan sebagainya, atau sepatu dan sebagainya. Pokoknya lengkap lah untuk Hankam yang baju hitam. Itu di acara-acara tertentu, seperti milad, seperti kongres, seperti apa, mubes ya, munas, itu perlu dipakai baju hitam gitu kan untuk Hankam. Tapi mempunyai juga baju sama dengan kita gitu. Terus ketum, ketua umum atau ketua DPR bisa nggak pakai baju Hankam? Oh bisa, saya bisa pakai baju Hankam gitu. Pakai baju hitam saya bisa, ini hitam saya. Kalau kita boleh diperbolehkan ya, kalau yang lain jangan ya, sesuai opsinya. Setuju? Nah makanya pahaman-pahaman ini saya sering kali mengajak rekan-rekan di sini 24 jam berapa aja silahkan. Mungkin Pak Samsul juga pernah mengalami ya Pak Samsul ya, dari jam 8 sampai jam 4 di sini ya. Ya sering saya nggak pernah ngeluh, nggak pernah, kalau udah nyerah ngobrol dengan saya, abaikan aja tangan, ya udah saya tinggal tidur kan. Nah apapun rekan-rekan yang dipertanyakan, yang sekiranya saya bisa jawab, saya jawab. Yang saya tidak bisa jawab, saya akan dibawa tidur, saya akan pelajari lagi untuk esok harinya akan saya jawab, bukan seperti itu. Terus saya juga belajar dan belajar. Mungkin itu aja yang penyampaian dari saya.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung rekan-rekan semua. Saya jujur, ketika rekan-rekan berkumpul seperti ini saya merinding. Sumpah saya merinding. Saya dompet saya kosong menjadi terisi. Belajar saya. Saking bangganya saya. Ya, ketika rekan-rekan berkumpul seperti ini silaturahmi. Bukan rekan-rekan semua, saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya, atas undangannya ini. Yuk kita belajar, dan belajar. Tidak akan berhenti terus belajar. Siapa guru kita, siapa atasan kita, siapa yang punya ilmu, yuk tanyakan itu. Silakan bebas di Perkam. Yang penting kita jalankan sesuai amanah, sesuai aturan organisasi Perkam, pergerakan pembela aspirasi masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.